Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus masih terus terjadi. Suasana memprihatinkan terlihat di ruang IGD RSUD Kudus. Angka kematian akibat COVID-19 mencapai 32 pasien dalam sehari. Ini juga membuat tim pemakaman COVID-19 Kudus kewalahan. Keluarga calon pasien penderita sakit jantung ini menangis dan memohon kepada tenaga kesehatan yang berjaga di instalasi gawat darurat RSUD Lukmono Hadi Kudus agar segera menangani pasien. Namun pasien hanya bisa ditangani di mobil karena kondisi instalasi gawat darurat rumah sakit yang sudah penuh. Di saat pasien lain menunggu antrean di dalam ambulans ataupun mobil pribadi, seorang pasien bernama Eko, warga desa Karangbener, Kecamatan Baik Kudus, harus rela menunggu antrean di kursi panjang di luar ruang IGD. Tidak memiliki mobil pribadi, Eko yang diantar sang istri ini tiba di RSUD Dr. Lukmono Hadi dengan menumpang taksi online sehingga tidak bisa digunakan untuk menunggu antrean. Sang istri mengaku mereka sudah mencoba mendatangi sejumlah rumah sakit lain di Kabupaten Kudus, namun penuh semua. Kini ia hanya bisa pasrah dan berharap suaminya yang tengah sakit parah bisa segera ditangani dokter. Rumah sakit lainnya sudah kemarin nge-grab 2 kali kok, Mas. Penuh semua. Iya, nanti gantian katanya. Tidak tahu sampai jam berapa saya di sini nanti. Antrean calon pasien di luar IGD RSUD Dr. Lukmono Hadi sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Pihak rumah sakit sebenarnya sudah menambah kapasitas tempat tidur pasien di ruang IGD dari 22 menjadi 30 tempat tidur. Namun penambahan itu tetap tidak mencukupi karena terlalu banyak pasien yang datang. Enggak banyak sih. Kalau pasiennya masih berkenan nunggu di sini ya memang pelan-pelan masuk sekitar 2-3 gitu. Tapi tergantung pasiennya kalau mau nunggu ya. Terus melonjaknya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus yang terjadi usai Lebaran mengakibatkan seluruh rumah sakit di Kudus sudah tidak bisa menampung pasien COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menginstruksikan untuk membawa pasien COVID-19 ke Semarang. Ganjar juga meminta Dinas Kesehatan Kudus mengerahkan ambulans rumah sakit, termasuk milik Polri dan TNI, untuk menjemput warga yang terindikasi terkena COVID dan langsung memeriksanya di tempat. Saya minta ditata lagi, direview lagi SOP penanganannya, dan kalau bornya sudah penuh, itu enggak usah babi bu gitu, udah langsung saja begitu pasien masuk mau ke rumah sakit itu, cadangkan ambulan di depannya. Apa ini gejalanya? Periksa di situ, bawa ke Semarang. Semarang sudah siap. Semarang sudah siap bantu. Kasus COVID-19 yang terus melonjak juga berimbas kepada jumlah pasien COVID yang meninggal dunia. Dari data tim pemakaman jenazah COVID-19 Kudus, pada Selasa 1 Juni lalu, 32 pasien COVID meninggal dalam sehari. Ini merupakan rekor tertinggi angka kematian dalam sehari selama kasus COVID-19 melanda Kudus. Hal ini membuat tim pemakaman COVID-19 Kudus kewalahan. Datar, padahal estimasi waktu cuma 24 jam dan proses pemakaman itu butuh sekitar 1 jam. Nah, ini kalau Satgas Desa tidak dilibatkan dalam proses pemakaman, ini yang repot satu, tim pemakaman, yang kedua keluarga, kasihan juga. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Kudus, per Rabu 2 Juni terdapat 637 orang meninggal dunia akibat COVID-19. 1.243 kasus aktif dengan 156 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.